wahyu pertama kah? Kali. Belum tepat jawabannya. Belum benar. Nama Pak? Hijrah. Laba-laba. Kenapa laba-labanya Pak? Mumet. Laba-labanya mumet kata ibunya. Ngumpet. Oh ngumpet. Belik. Nah, bersembunyi. Kalau ditanya tentang Jabal Sur, maka kita akan menjawab Jabal artinya Sur artinya bekas apa Bu? Jadi kalau dilihat dari segi fisik gunungnya itu, kalau dilihat dari arah selatan dia seperti sapi. Nah bentuknya. Jadi intinya kalau ditanya Jabal Sur itu adalah sebuah gunung yang dimana dia memiliki andil dalam menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah, berapa lama Nabi berdakwah? 13 tahun lamanya. Nah, 13 tahun lamanya, maka dikatakan oleh para ulama dan sejarawan mengatakan pada saat itu yang masuk Islam hanya 70 orang, kurang lebih 70 orang. Maka ada di mana tahun-tahun itu semakin berkembang, dakwah semakin berkembang, Islam semakin berkembang pesat. Disitulah orang-orang kaum kafir Quraisy sudah rasah, ingin rasanya supaya Islam ini berhenti bagaimanapun caranya. Pada saat itu pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy diantaranya adalah Abu Jahal, ada Abu Lahab dan seterusnya. Itu mereka masih sulit di saat ada pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Siapa pamannya Nabi yang masih hidup yang membantu dakwah Islam? Abu Thalib. Kemudian ada juga istri yang sangat tangguh, selalu menjaga hatinya Rasul, selalu menenangkan hatinya Rasul saat ada masalah dan saat gundah gulana. Siapa nama istri Nabi yang pertama? Khadijah. Di saat pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib meninggal dunia, terpukul Nabi, merasa sedih sekali. Tak lama kemudian ibunda Khadijah, Sayyidatuna Khadijah juga berpulang kepada Allah, meninggal dunia. Maka pada saat itu terpukul sangat-sangat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapannya Nabi pada saat itu ingin memberikan ketenangan hati. Pergilah Nabi berdakwah ke kota Taif. Saat sampai di sana 10 hari lamanya, harapannya mendapatkan sambutan yang hangat. Tapi yang didapat adalah sebaliknya, cercaan, makian, bahkan lemparan batu, hingga kakinya Nabi SAW berlumuran darah. Nabi SAW lahir di kota Makkah, kemudian besar juga di kota Makkah. Tapi balasan dari penduduk Makkah pada saat itu bukanlah tala'al badru alaina, akan tetapi sambutan penduduk Makkah pada saat itu di saat mengatakan aku adalah utusan Allah, aku adalah Nabi Allah. Pada saat itu datanglah sebuah ancaman, datanglah sebuah makian, datanglah sebuah penistaan, penindasan, dan semua itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi ingin dibunuh. Maka suatu ketika Nabi ini dikabarkan oleh malaikat Jibril di siang hari bahwa kata Jibril alaihi salam, malam hari ini wahai Muhammad, ya Rasulullah, engkau jangan tidur di atas dipanmu. Maka Nabi yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Malam hari itu adalah sebuah niat jahat yang ingin dilakukan oleh pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy. Maka siang hari Nabi SAW menemui sahabat terbaiknya, selalu membersamainya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, menyatakan bahwa malam hari ini
kita akan pergi wahai Abu Bakar. Begitu sampainya malam hari, semua pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy pada saat itu sudah yakin pas akan membunuh Nabi SAW, membunuh Muhammad. Karena orang-orang kafir Quraisy tidak mau mengatakan Nabi kita, Nabi Rasulullah SAW, tapi mereka mengatakan Muhammad. Pada saat itu berkumpullah orang-orang kafir Quraisy mengelilingi rumahnya Nabi SAW. Kemudian Nabi dengan izin Allah mampu keluar dari rumahnya, kemudian sambil membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di depan Rasulullah SAW adalah dinding, di belakangnya dinding, kanan dan kirinya dinding. Artinya adalah penjagaan Allah, sehingga Rasul dengan Abu Bakar dapat keluar dengan nyaman dan tenang. Malam hari itu Rasulullah SAW menuju ke arah selatan, ke arah Yaman. Sementara kalau misalnya orang-orang kafir Quraisy itu tahu bahwa Nabi suatu ketika juga akan mengarah ke Madinah, maka Nabi mengambil strategi supaya jejaknya tidak diketahui, mengambil berbalik arah ke selatan, yakni arah Yaman. Nanti akan kita lihat suasana Jabal Thur. Pergi Nabi SAW kurang lebih 5 km dari rumahnya menuju ke Jabal Thur yang nanti akan kita lihat. Begitu mendaki, naik sampai di atas, ada sebuah gua. Gua inilah yang disebut dengan Gua Thur, tempat di mana persembunyian Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq saat ingin dibunuh oleh pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy. Sebelum sampai, di saat sudah di atas puncak, sebelum masuk ke dalam Gua Thur itu, Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, engkau tetap tenang di sini terlebih dahulu. Biarkanlah aku izin untuk masuk ke dalam gua, memastikan supaya keadaan di dalam aman." Masuklah Abu Bakar. Di saat masuk, terlihat banyak beberapa lubang yang ada di dalam gua. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyobek pakaiannya, kemudian menyumbat dengan pakaian yang disobeknya tadi beberapa lubang yang ada. Sisa ada beberapa lubang yang belum ditambal, belum ditutup oleh kain. Maka Abu Bakar As-Siddiq menutupnya dengan kakinya. Begitu tertutup, semuanya sudah aman dan nyaman, nyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masuklah, karena keadaan di dalam sudah aman." Masuklah Rasulullah SAW, lalu beristirahat, meletakkan kepala Rasulullah di atas pahanya Abu Bakar sambil tertidur lelap. Maka pada saat itu tetesan air mata Abu Bakar menetes ke pipinya Rasulullah SAW hingga membuat Nabi terbangun. Lantas bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau sedih karena engkau aku ajak berdakwah keluar dari kota ini?" "Tidak ya Rasul." "Wahai Abu Bakar, apakah engkau sedih aku ajak keluar meninggalkan anak dan istrimu?" "Tidak ya Rasulullah." "Lantas kenapa?" Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedih dan menangis bukan karena itu, tetapi aku sedih dan menangis karena kakiku tersengat oleh serangga yang ada di dalam, binatang yang ada di dalam." Maka pada saat itu inilah mukjizat Rasulullah SAW. Diambillah air liur Nabi, kemudian diusapkanlah ke anggota yang tersengat itu, dengan izin Allah sembuh. Maka malam hari sudah mulai melewati pertengahan malam, mulai waktu subuh. Orang-orang kafir Quraisy mereka terheran-heran begitu waktu subuh pagi yang keluar adalah sahabat Ali. "Wahai Ali, di mana Muhammad dengan sahabatnya?" "Aku tidak tahu wahai Abu Jahal, aku tidak tahu di mana mereka." Maka
yang menggantikan tidur Nabi pada malam hari adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah kepada Ali, wahai Ali, malam hari ini kau gantikan posisi tidurku di atas dipan ini dan gunakanlah burdah hijau yang biasa aku pakai. Nabi itu kalau tidur mengenakan burdah kain yang berwarna hijau, sehingga saat dikenakan tidak tahu bahwa orang-orang kafir meyakini Rasulullah masih berada di dalam. Begitu tahu yang keluar adalah Ali, marah pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy. Ayo nazil. Saat itu ditariklah Ali ke area Ka'bah untuk diintimidasi supaya memberikan informasi di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita turun dulu untuk melihat suasana Jabal Thur. Monggo Bapak Ibu, persiapan. Monggo. Bapak Ibu silakan turun. Kita turun, monggo Bapak Ibu. Hati-hati turunnya. Hati-hati. Bismillah. Awas Mbak Mina, hati-hati pegangan, tangan pegangan. Nah. Hati-hati, awas. Sehat Pak Rusli? Ya, sehat. Oh, buat derek anjing. Hati-hati Mbak Met. Bismillah. Kita turun dulu. Ya. Allah. Muhammad. Saya tidak tahu di mana ayahku dan di mana Muhammad. Nah, inilah Bapak Ibu, diamnya Abu Jahal dalam sebuah riwayat yang memang tidak sahih, tapi sebagai pelajaran dan hikmah, diangkatlah tangan Abu Jahal pada saat itu, tamparlah di Asma hingga anting-anting Asma itu jatuh. Itu tangan itu tidak memiliki hati kemanusiaan, hati yang tertutup, sehingga bagaimanapun caranya Nabi dapat ditangkap dan dibimbing. Pergi Abu Jahal, tidak sampai di situ membuatlah sayembara selama beberapa hari. Siapa yang menemukan Muhammad dengan Abu Bakar, maka tebusannya akan diberikan 100 ekor unta merah. 100 ekor unta merah, kalau satu itu mungkin seperti mobil Alphard, KTM dan lebih. Makan dia? Tapi itu tebusannya 100 mobil Alphard untuk jiwanya Nabi
terbesar semua penduduk Makkah, karena ingin mendapatkan sayembara itu. Nabi, bapak dan ibu, dari kota Makkah dalam sebuah riwayat mengatakan Nabi itu berjalan menggunakan ujung kakinya Rasulullah hingga ke Jabal Sur. Coba dengan lihat dan perhatikan, gunung ini bebatuan, tajam, lancip. Saat Nabi berjalan dengan ujung kaki, lukalah kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demi Allah dan berangkatlah Nabi dengan Abu Bakar, sudah sampai di sana. Sayembara itu selalu ada. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan pada saat itu sudah ada yang berada di atas dua truk. Orang yang menunggu dua truk itu sudah ada. Maka kata Abu Bakar pada saat itu, ya Rasulullah, kalaulah seandainya orang yang di atas kita ini melihat ke bawah, maka otomatis kita akan tertangkap, wahai Rasulullah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu alladziina kafaru id akhrajahu alladziina kafaru thaniyatan itsuma fil ghar. Intinya adalah jangan takut wahai Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bapak dan Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, 3 hari lamanya pencarian itu tidak menghasilkan apa-apa karena Allah kirimkan pertolongan. Ada 2 pertolongan yang Allah kirimkan. Yang pertama adalah sarang burung yang hingga berada di mulut gua. Karena ada 2 lubang untuk masuk. Yang lubang yang pertama sarang burung, yang lubang yang kedua pintu masuknya dibuatlah sarang laba-laba, sehingga orang-orang meyakini bahwa di dalam gua ini tidak ada siapa. Itulah pertolongan yang Allah datangkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Bapak dan Ibu, pernahkah kita meresapi nikmat? Yang pertama adalah ingin kami sampaikan, jangan pernah meremehkan lodi. Kadang kita sering sekali dengan ringan dan entengnya mengatakan bahwa, wahai sahabatku, mari yuk sholat tahajud, mari kita sholat duha, mari kita sholat qobliyah yuk, ba'diyah. Tapi kita dengan mudah dan entengnya mengatakan, enggak usah lah, mati aja, itu kan hanya sholat Allah. Katakan itu, itulah yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah menganggap remeh pengorbanan dakwah Nabi, sampai Nabi juga pernah rompel. Berapa lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menahan lapar karena saking tidak ada makanan yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak goresan yang ada di badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjuangkan dakwah. Maka hikmah yang didapat kita ambil dalam perjalanan ini, jangan pernah meremehkan bisa ya Bapak dan Ibu diamalkan sunnahnya, bisa semua. Jangan pernah meremehkan sunnah ya, supaya tidak menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pencarian itu tidak ditemukan, tidak ada yang mendapatkan sayembara itu. Setelah 3 hari berlalu, hari Jumat, Sabtu, Ahad, baru semuanya sudah mulai tenang kondisi dan keadaan. Barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Disinilah awal mula dihitung kalender Hijriah. Dari mulai Jabal Tur berjalan ke kota Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beberapa sejarah. Ada siapa saja yang membantu dakwah Nabi selama di sana? 3 hari. Siapa yang memberikan makan? Siapa yang memberikan kabar? Ada 3. Yang pertama adalah Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar sendiri. Dialah ikut andil dalam Nabi selama berada di Gua Tur. Yang memberi makan adalah Asma binti Abu Bakar. Terkenal dengan 2 ikat pinggang Asma. Karena ikat pinggangnya dibelah menjadi 2. Satu ikatan untuk mengikat perbekalan makanan untuk dibawakan kepada Rasul dan ayahnya,
dan yang satu lagi untuk mengikat kain yang ada di tubuh. Yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar sendiri. Apa ikut andilnya? Dia memberikan kabar situasi dan kondisi ada di kota Makkah. Kabar apa yang dia dapat? Berangkatlah mereka untuk menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah Amir bin Fuhairah. Sinten? Amir bin Fuhairah ini adalah mantan budaknya Abu Bakar. Dia adalah seorang penggembala kambing. Saat menghapus jejak perjalanan Asma dengan Abdullah, inilah Amir bin Fuhairah, sehingga jejaknya itu dihapus dengan gembala-gembala domba, baik pagi ataupun petang. Begitu berangkat, gembala itu ikut dari belakang. Begitu pulang dari bukit Jabal Sur, begitu juga menghapus jejak dari Abdullah dan Asma binti Abu Bakar. Ya, sahabat inilah, 3 orang inilah yang ikut andil dalam dakwah Nabi selama di Jabal Sur. Kemudian nanti saat perjalanan ada salah seorang Yahudi yang akan memandu perjalanannya Rasul, karena dia adalah ahli dalam kata untuk menunjuk arah, yakni Abdullah Al-Laitski. Agak susah. Abdullah Sinten ngatakan. Nah, beliaulah pada saat itu belum masuk Islam, masih seorang Yahudi, tapi dialah yang memandu jalannya menuju ke arah Madinah. Sebelum Madinah berhenti dulu di arah Kuba. Nanti akan kita jelaskan di Kuba itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun pertama kali masjid yang didasari dengan taqwa, Masjid Kuba. Monggo kita ambil dokumentasi dulu, di sini berbaris dan menghadap ke. Ada yang tanya Ustaz, Nggih. Gua Surnya mana? Oh, nggih. Tadi belum kita sampaikan, itulah Gunung Surnya, Jabal Surnya di sana. Nah, guanya di balik sebelah sana. Jadi tidak kelihatan dari sini. Kalaupun kelihatan kecil dia. Jadi posisinya memang di atas. Berbeda dengan Jabal Nur. Jabal Nur itu gua Hironya itu turun ke bawah, bukan di puncaknya. Sementara kalau Jabal Tur di puncak. Alhamdulillah kemarin kita pernah naik 1 jam untuk naik ke atas. Ada yang mau naik? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat mendapat secara wahyu berapa pun? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata 40 ditambah 13, 53 tahun Nabi menaik di Jabal. Kan kita masih kuat ya? Selamat kuat Pak. Ada tambahan Ustaz? Monggo kita buat barisan yang rapi, menghadap ke sana. Pergi Bu, pergi. Nah, jadi saudara-saudara kita, anak-anak dari saudara-saudara kita itu ya banyak juga yang belajar di sini. Anak-anak Indonesia yang melanjutkan studi di Ummul Qura. Kalau di Mekah ada yang terkenal dengan Ummul Qura University. Kalau di Madinah, UIM, Universitas Islam Madinah. Sama, suasananya juga kurang lebih sama, fasilitasnya juga kurang lebih sama. Jadi belajarnya di Ummul Qura. Saya kemarin belum menyampaikan bahwa saya itu belajarnya di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi studi kula niku S1-nya di Solo, di Iskarima. Kalau panjenengan tahu. Jadi sama dengan ponakan saya kan? Oh, mantan nggih. Iya. Oh, Masya Allah. Di area Tawangmangu. Jadi dekat dengan Gunung Lawu nggih, Ustaz. Iya. Gunung Lawu. Ustaz Salman? Nggih, Tahu kan? di sana. Nggih. Ustaz Salman, Nggih. teman saya itu. Oh, Masya Allah, seangkatan dengan jenengan. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini yang katanya diiming-imingi mau dibuat bioskop niku. Nah, inilah tempatnya. Nah, kan sempat ada perdebatan yang mengatakan kok bisa dibuat ini dan lain sebagainya. Maka ada yang mengatakan posisinya itu di luar daripada tanah haram. Jadi tidak di dalam tanah haram. Kemudian saya melanjutkan studi S2-nya di Jakarta, PTIG Jakarta, dan sekarang lagi proses ikhtiar selalu dalam menyusun tesis. Amin. Agak-agak mumet gitu.
untuk menyelesaikannya itu memang membutuhkan waktu, dan saya mohon doanya dari panjenengan semua. Amin ya Rabbal Mudah-mudahan Alamin. segera Allah berikan kemudahan, bisa tuntas tepat waktu, dan nanti bisa melanjutkan istri. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Loading juga memang jenengan ini agak loading. Terlalu nyaman Ustaz. Nah, inilah suasana Padang Arafah. Nah, ini sudah melihat pagar-pagar inilah di luar, di dalam pagar inilah sudah masuk area Arafat. Nah, kita akan melihat di area Arafah ini tuh, lihat ada toilet. Toiletnya banyak, tapi tertutup saat di luar waktu haji. Hanya ada beberapa toilet yang buka, dan itu di area Jabal Rahmah nantinya. Nah, toilet ini kalau sudah musim haji ramai sekali antri. Dan alhamdulillah saya pada tahun lalu 2024 ikut dalam ibadah haji dan jalur dalam. Nah, jadi karena kita tinggal di sini, teman-teman mahasiswa yang ada di Mekah, Madinah, di Jeddah, kemudian yang dari mungkin Riyadh, dari Qatar, semuanya pengen melaksanakan ibadah haji, maka kita ikut urus di dalam. Kita juga beli tasreh, kita juga mempersiapkan apapun kebutuhan haji pada saat itu. Tasreh Ya, sekarang berapa Tat? tasreh? Sekarang berapa tasreh? Wah, kalau sekarang nggak tahu, belum dapat informasinya itu. Kemarin? Kalau kemarin tasrehnya saja gitu sekitar 3 juta ngomongnya, kurang lebih tasrehnya saja, belum yang lain. Karena tempat tinggal kalau sudah musim haji, musim Ramadan, nah, panjenengan ini Bapak Ibu bersyukur. Kenapa bersyukur? Dengan angka budget yang segitu, Ar-Rahmah memberikan fasilitas yang luar biasa. Ini bukan karena pulau di Ar-Rahmah gitu. Jadi saya melihat itu bahwa Ar-Rahmah ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Dengan budget yang sebegitu ya standar minim, tapi memberikan fasilitas yang baik dan bagus. Jadi fasilitas yang diberikan kepada panjenengan itu cukup dikatakan mewah. Karena Hotel Maisanul Maqam itu ya biasanya memang di angka-angka di atas budget panjenengan, dan itu biasanya mesennya jauh-jauh hari, nggak bisa 1 bulan 2 bulan, seminimal-minimalnya 3 bulan sebelum waktunya sudah dipesankan. Karena biasanya kalau mendekati waktunya itu mesti akan kredit dan udah nggak dapat lagi. Sementara kita yang mesen jauh-jauh hari saja kadang dilempar, dipindahkan ke hotel yang lain. Tapi alhamdulillah kita semuanya dapat tempat, walaupun ada 2 jamaah yang dipindahkan ke hotel sebelumnya, tapi itu juga panjenengan alhamdulillah karena tidak terlalu menanjak. Jadi tetap akan ada positifnya. Intinya adalah fasilitas yang saat ini kita nikmati, kita syukuri, kita nikmati dengan sebaik mungkin. Intinya adalah Ar-Rahmah ingin memberikan pelayanan terbaik. Amin ya. Nah, ini kalau kita lihat jalan itu, jangan lihat ini merah-merah ya. Nah, ini adalah jalan yang kami lalui saat haji kemarin. Jadi jamaah haji itu jalurnya ada 4. Yang pertama adalah jalan kaki, itu tadi jalannya. Kemudian yang kedua naik bus. Naik bus itu biasanya jamaah reguler yang dari pemerintah, dari Depak, betul nggak sih? Yeah. Nah itu biasa naik bus semuanya. Itu jalurnya ya jalur ya ini jalan utama, jalan tol kalau kita bilang. Atau transportasi yang ketiga nanti akan kita lihat ada kereta cepat. Nah itu biasa difungsikan oleh ya memang dari negara-negara lain selain Indonesia sudah memakai. Nah jadi pada saat itu yang keempat adalah helikopter, helipad. Nah nanti akan kita lihat di area Jamarat melempar jumrah itu akan ada tempat di mana helipad, helikopter itu turun. Tamu kerajaan biasanya. Tamu kerajaan. Kalau Putra. katanya kemarin itu isu-isunya Raffi Ahmad. Cuman ya ternyata isu bohongan, nggak benar. Jadi pada saat itu ramai juga perhatian jalan kaki Bapak Ibu. Itu penuh. Jadi sama seperti ketika kita itu tawaf kan padat sedemikian rupa, nggak ada ruang untuk ya berhenti, ngoten nggih. Sama. Ketika jalan juga begitu. Ramainya luar biasa, padat, itu jalan terus.
Nanti kalau misalnya mau istirahat, menepi, minggir, dan di pinggir itu biasa juga antri rame, sehingga ya memang membutuhkan fisik yang cukup kuat. Maka kita yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh pun juga diperintahkan untuk mempersiapkan jasad dan rohani kita. Mudah-mudahan semua jamaah rahmah untuk periode 4 Maret ini Allah undang melaksanakan ibadah haji lagi. Amin. Yang sudah pernah Allah undang kembali. Amin ya Rabb. Yang belum pernah Allah datangkan ke sini ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Di waktu yang tepat ya Allah, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan nanti tiba-tiba mungkin Pak Budi dapat undangan gratis berangkat. Bismillah. Nanti ada lagi Pak Rusli, tiba-tiba ada dapat dari dari mana, kementerian atau dari Ar-Rahmah. Amin ya Rabb. Dari Ar-Rahmah tiba-tiba dipanggil, ada sebuah undian. Ada Bu? Aroma ngasih umroh yang berangkat kemarin. Ini pulang. Oh, Mas. Gratis semua. Tidak semuanya, satu dapat itu tes. Nah, kan nggak tahu. Sekarang itu sudah banyak door press itu di Jalan perusahaan, di jalan sehat. Kadang perusahaan itu memberikan ini, karyawannya udah berangkat, semua berangkat untuk ibadah umroh. Nggak menutup kemungkinan haji juga begitu, karena memang sekarang fastabiqul khairatnya sudah semakin Itu kuat. tugunya kelihatan Ustaz. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sebelah kanan itulah tugu Jabal Rahmah. Nanti akan kita ceritakan. Boleh naik nggak Tat itu yang muda-muda Tat? Lagi ditutup. Oh tutup ya. Jadi tidak boleh Tutup naik. Pak Yenal. Sudah 6 bulan kurang lebih ditutup karena kemarin itu lagi pemugaran Dari untuk membuat tangga. Biasanya boleh naik. Kasih lift bagus tuh. Kasih eskalator bagus tuh. Nggak usah mendaki. Sekarang sudah dibuat tangga nih Bu. Jadi kemarin itu ditutup karena lagi proses pembuatan tangga. Begitu tangganya selesai, masih ditutup karena proses persiapan haji katanya. Nanti hajinya mungkin baru dibuka. Nah, kalau kita lihat nanti sudah sampai ini area Arafah ini nanti akan ada tenda-tenda. Nah, nanti akan kita lihat sambil kita jelaskan. Tenda itu ada 3 model di sini. Yang pertama adalah tenda permanen. Yang kedua nanti akan ada tenda bongkar pasang, dan yang ketiga adalah hanya pasaknya saja. Jadi begitu waktunya baru dipasang. Kita turun untuk menyampaikan beberapa hal sejarah yang ada di kota, yang ada di Padang Arafah. Silakan Bapak Ibu bisa turun, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Di mana ini benderanya? Bendera sama Pak Rusli. Oh sudah. Masya Allah. Jamaah baru turun dari bis. Seneng nggak Bu? Seneng ya? Seneng Pak Slamet, Pak Kirno? Ya. Dengan ini berkah. Kenapa berkah saya sampaikan? Bahwa keberkahan perjalanan panjenengan itu dimulai dari kedatangan. Kedatangan Allah berikan kelancaran. Begitu sampai di sini, Allah berikan perlindungan dengan awan. Sehingga nggak panas. Biasa itu panas. Kalau panas ya itu. Apalagi puasa. Masya Allah. Alhamdulillah berkah perjalanan. Amin. Alhamdulillah. Apa? Bisa? Nggak bisa. Ditutup. Ya talbiyah, biar mudah-mudahan Allah panggil bisa. Amin ya Rabbal. Haji. Mudah-mudahan haji semua tahun ini, nggih. Amin ya Rabbal.
Kalau yang aminnya keras berarti mau, kalau aminnya pelan berarti nggak percaya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masya Allah. Ini 18 ya? Dua pak kemarin saya itu di konsorsium sama kakak anak itu Pak. Tapi bapak bagus 180 derajat enggak kayak anak kemarin tinggal. Tapi tim di lapangan berarti dari tim Makanya tapi itu Mas Aksan yang saat oh Mas Majid. Majid ya. Mas dari Majid. Niki wonten sing saking Oleri, Pak. Wonten San. Oleri nggak ada ya? Adanya Boja, Patean. Ini kemarin di bawah pohon itu seru sekali. Iya. Kayak nelfon itu kayak lagi mau rewangan atau jadi rame-rame gotong royong ikat tenda bawa Oh pas tugas itu ya? Pas ya, tugas haji haji? mandiri gitu. Aplikasi dengan teman-teman mahasiswa. Oh gitu. Begitu sampai pasang Oh bawa terpalnya. tenda sendiri ya? Iya, kita bawa terpal sendiri. Untuk alasnya juga bawa sendiri karena nggak ada tenda. Nggak licin loh ya. Awas pelan-pelan. Licin. Info harga gamis itu berapa kan? Ini murah-murah loh, Bu. Ya nanti saya ngantar di Madinah. Nanti ada saat dia belanja bareng, Sat. Ya. Insya Allah. Belanja di sini bareng-bareng nggak apa-apa. Nanti kalau belanja di sini kopernya sudah penuh dulu, Pak. Enggak Pak Ustadz, aku cuma bawa 6 doang. Oh, memang sengaja. Dicek dulu kainnya ya. Memang termasuk di sini kan ya murah ya, Sat. Iya murah. Sini murah. Murah tapi tidak Murahan. baik gitu dengan Bu. 50.000 di depan kita tadi loh. Kalau sama yang 50.000 niku ya sekali pakai biasa, Pak. Lima Maria, tut kali 5 Rial. Itu teman-teman. Enggak. Tuh tubuhnya Bapak Ibu. Sejuk banget ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Biasanya panas, Ustaz. Biasanya panas. Iya. Boleh kita di sini dulu menyampaikan beberapa hal. Hanya berkah kali perjalanan Bapak Ibu kumpul lagi. Ada penjelasan dari Ustaz Abdi. Suasana sejuk sebenarnya pas buat naik. Inilah disebut dengan Arafah. Arafah itu luas. Nah, di dalam Arafah itu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah yang
Di daerah tempat Arafah ini ada 3 kisah perjalanan Nabi. Ada sangkut pautnya dengan 3 Nabi. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Apa sangkut pautnya? Sangkut pautnya adalah Nabi Adam pada saat itu diturunkan dari surga ke muka bumi di mana? Walaupun hadisnya juga hadis napa nggih? Dhaif, kurang kuat, di India dikatakan. Kemudian ibunda Hawa di mana? Wah, di Indonesia. Di Jeddah. Jeddah itu yang kita kemarin turun dari airport, nggih? Ya. Disitulah diyakini ibunda Hawa diturunkan. Lama masa tak bertemu ini dikatakan dalam sejarawan 200 tahun lamanya. Dengan ini karena bapaknya ibunya 1 hari aja tuh nggak ketemu tadi. Yang ibunya juga mana bapak itu? Jangankan gitu, ketemu naik bus saja. Bapak ini sampai ketemu ibunya. Kan gitu. 200 tahun lama. Nah, pertemuan itu Allah tempatkan di atas buatlah tubuh itu sebagai tanda monumen bahwa pertemuan Nabi Adam dengan ibunda Hawa. Itu sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh agak melingkarnya? Belakang aku. Kenapa saya pindahkan tempat? Ada yang tahu? Karena fokus panjenengan berada di sana. Saya sudah dikubris. Sudah supaya suasananya lebih syahdu dan lebih mendapatkan momen. Yang kedua adalah sejarahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Suatu ketika Nabi Ibrahim itu pernah bermimpi ingin diperintahkan untuk menyembelih anaknya dalam mimpi. Terjadi mimpi itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Maka tanggal 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari Wah, 8 Zulhijjah, 8 Zulhijjah 9, 10, 8 apa disebut? Tarwiyah. Arti daripada tarwiyah itu adalah perenungan. Kenapa disebut dengan perenungan? Karena hari itu Nabi Ibrahim masih ragu. Ini datangnya dari Allah atau waswas dari setan. Maka tanggal 9, malam tanggal 9, Nabi Ibrahim juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail yang masih kecil. Maka tanggal 9 itu Nabi Ibrahim yakin bahwa ini datang dari Allah, perintah dari Allah. Maka tanggal 9 itu disebut dengan hari Arafah. Kenapa disebut dengan hari Arafah? Karena asal kata dari Arafah ya, artinya mengetahui atau mengerti. Karena Allah tetapkan hati Nabi Ibrahim sudah dikuatkan bahwa memang ini datang dari Allah. Tanggal 9 Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa mimpi ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malam tanggal 10 Nabi Ibrahim juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Apa mimpinya? Suruh menyembelih anaknya yang masih kecil, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang didamba-damba. Setelah sekian lama tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah karuniai anak, itulah datang ujian. Ujian itu kadang-kadang saat ketika kita melebihi rasa kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta dengan barang sesuatu, kita cinta dengan tas yang mungkin panjenengan harganya lebih mahal. Nah biasanya pas itu akan Allah kita. Nah, nanti yang bapak-bapak juga dengan baju, kok ia cinta sekali dengan baju itu dan senang sekali. Nanti baju itu juga akan Allah kadang lupa meletak di mana, hingga paniknya luar biasa. Maka di tanggal
malam tanggal 10 bermimpi dengan mimpi yang sama. Di hari ke-10 itulah Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menjalankan perintah Allah menyembelih Ismail alaihissalam. Maka disebut dengan yaumul nahar, artinya hari penyembelihan. Maka Idul Adha, hari itulah kita seluruh kaum muslimin betul. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim ingin mengeksekusi Ismail yang kecil, namun tidak jadi dieksekusi. Allah datangkan gantinya, yaitu domba. Atau sebutan domba itu apa sebenarnya? Domba. Nah, diganti dengan itu sehingga tidak terjadi. Nah, tempat itu nanti bisa kita lewati, namanya adalah Jabal Rumah, tempat di mana ini Nabi Ibrahim mengeksekusi Ismail. Sejarahnya nanti apa? Ibrahim alaihissalam. Sejarah yang ketiga adalah sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah khutbah yang kita kenal dengan khutbatul wada, yang artinya adalah khutbah perpisahan. Seluruh kaum muslimin sahabat pada saat itu senang dan merasa bahwasanya kita sudah di puncak daripada kemenangan, karena Rasul juga Allah turunkan ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Ini telah disempurnakan agama wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dan aku ridho agama Islam ini adalah agama yang aku ridhoi, agama yang rahmatan. Seluruh para sahabat pada saat itu senang karena mendengar kabar, wah ini adalah pesan dan kabar yang sangat baik, kita sudah menang. Tapi tidak dengan dua orang sahabat ini bersedih. Sahabat ini sangat sedih dan terpukul dengan pesan dari wasiat Rasulullah SAW. Dua sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar. Kenapa bersedih? Karena Abu Bakar Umar itu yakin bahwa ini adalah pesan terakhir perpisahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan di antara pesannya adalah untuk menjaga hubungan silaturahmi, jaga ukhuwah. Kalau ada kasih, kita saling menjatuhkan hati dengan yang baik, saling menjadi saudara kita sesama muslim, maka dia telah melanggar wasiat dari Rasulullah SAW. Wasiat Nabi, jaga hubungan kalian, jangan berniat. Setelah itu pada sahabat ini karena Nabi telah wafat dan memberikan kabar sebelumnya sudah memberikan informasi bahwa akan meninggal Nabi itu kalaulah kita sekarang kalau disuruh sholawat saja kok rasanya berat sekali. Disuruh sholawat, disuruh baca sejarah Nabi kok rasanya malas. Disuruh mendengarkan kajian perjalanan dakwah Nabi kok ya masih belum mau. Sangat beku dan keras sekali hati kita ini. Maka pesan dari Jabal Arafah ini yang pertama adalah jaga hubungan silaturahmi, jangan memecah belah jangan memutus tali silaturahmi. Pesan yang kedua adalah mulailah dari sekarang, mulai detik ini untuk semakin cinta dan semakin semangat mempelajari sirah. Bagaimana kita mampu mencintai seseorang kalaulah kita tidak mengetahui siapa dia. Ibu dulu waktu muda cinta kepada bapak atau bapak suka dengan seseorang, kita suka dengan seseorang, maka kita akan mencari
bagaimana perilakunya, bagaimana aktivitas dalam kesehariannya, bagaimana dia dalam bertutur kata, bagaimana dia dalam aktivitas dan tingkah laku. Begitulah pula ketika kita katanya kalau cinta kepada Nabi, maka pelajari sejarah, banyak-banyak sholawat, banyak menyebut-nyebutnya supaya kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua adalah mulai dari sekarang jangan malas-malas untuk mempelajari sirah Nabi, pelajari dakwahnya Nabi supaya kita lebih cinta kepada Nabi. Siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia akan dikumpulkan bersama Nabi di tempat yang terbaik. Itulah pesan di Padang Arafah. Mudah-mudahan kita mendapatkan istifadah. Tidak hanya sekedar berjalan, perjalanan ini memberikan kepada kita memang sebuah sensasi yang berbeda, tapi haruslah ambil hikmah di balik perjalanan itu. Kita berjalan sambil riang gembira, sambil mengambil foto boleh saja, tapi jangan lupa ambil hikmah di balik perjalanan. Kata nih, kita ucapkan dulu salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Matan, Bapak dan Ibu yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan, Ustaz? Silakan Bapak Ibu bisa foto-foto, tolong difoto Ustaz. Oke. Kita foto bareng dulu semua. Setelah foto bareng, kita ingin ambil foto masing-masing satu-satu semuanya Ya, ambil. sip. Kita tag. Kalau yang ambil Ustaz Abdi bagus pasti. Allahu Akbar. Ya, karena kemarin Mbak Nafisa juga bilangnya begitu. Ustaz Abdi bagus. Dibuat barisan. Videografinya bagus. Silakan dibuat barisan yang rapi. Tasnya jangan lupa diletak di bagian depan. Ayo ditarik. Pesan tadi di Jabal Arafah, apa? Yang pertama, pesannya apa? Apalagi dapat tadi.